Di What West kali ini gue kedatangan tamu yang udah lama-lama ditunggu, banyak orang yang nungguin gitu. Ratu Tisa, apa kabar? Halo Bung Mes, baik. Kalau dulu gue bicaranya di Kaskus ya, waktu itu kita sempat ngobrol setahun setelah orang menunggu mana Ratu Tisa. Oh benar-benar setahun waktu itu ya. Setahun lepas dari Sekjen PSSI, kemudian tiba-tiba ramai lagi orang muncul. Ada Ratu Tisa di undian Piala AFF. Pada nggak tahu kali ya gitu ya. Masih ya sebagai wakil presiden AFF? Masih sebagai wakil presiden AFF. Waktu itu terpilihnya tahun 2019 ya. Jadi periode menjabatnya sampai 2023. Sampai 2023. Bentar lagi dong. Sekarang 2021. Oh, 2 tahun lagi masih lama. Betul. Dan itu benar-benar masih akan terus ini ya terlibat dalam kegiatan AFF sampai 2023 itu ya? Iya, jadi di AFF sendiri itu sebetulnya dipegang di 3 komite ya. Yang pertama komite kompetisi, yang kedua komite keuangan, yang ketiganya untuk urusan women football. Nah ini sekarang sih lagi hangat-hangatnya yang 2 pertama pastinya ya, masalah kompetisi dan masalah keuangan. Iya, apalagi orang nungguin kelamaan AFF nggak ada. Karena harapan orang Indonesia kayaknya AFF itu udah puncaknya nonton bola gitu ya. Iya, ini emang semuanya kan dalam kondisi sulit, jadi kita ya sama-sama lah ya nih survive dari semua member association juga pastinya. Terus habis undian gitu pemberitaannya kan menarik tuh, Tis. Wah, Indonesia masuk grup neraka. Nggak tahu deh. Setuju nggak sih sama istilah grup neraka? Ya, nggak setuju karena nggak tahu dan mudah-mudahan nggak mau tahu juga neraka rasanya kayak apa. Jadi orang yang nulis grup neraka itu udah pernah ke neraka gitu. Jadi ya kita sih optimis aja lah. Saya juga lihat juga sebagai fans sepak bola Indonesia pastinya ya deg-degan juga saat itu menyaksikan online ya, juga secara langsung dengan rekan-rekan AFF juga. Ya kita juga sama-sama deg-degannya gitu. Tapi aneh kan kalau kita misalnya bergabung sama Spanyol, Brazil, Jerman itu grup neraka. Iya. Tapi ini emang levelnya kita udah harus menurunkan ekspektasi kita. Vietnam, Malaysia udah masuk grup neraka sekarang dengan kondisi sepak bola sekarang. Nah ya makanya itu, saya kadang-kadang suka ngobrol juga waktu dulu-dulu ya sampai sekarang sih ingat gitu. Apa bedanya, apa rasanya gitu? Kita kalah sama Kamboja, sama kalah sama Jepang misalnya. Apakah kita lebih baik kalah sama Kamboja atau lebih baik kalah sama Jepang? Mendingan kalah sama Jepang lah. Kalau saya nggak dua-duanya. Oh iya, karena kan kalah itu rasanya sama. Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi gimana ya? Bagi saya tuh rasanya sakitnya sama gitu. Jadi saya nggak terima untuk bilang karena wajarlah kita kalah karena dia lebih baik dari kita. Oh nggak boleh gitu. Tetap pertandingan kita harus memberikan yang terbaik ya. Ya makanya dari itu ya. Ini bukan grup neraka, harus optimis kita. Karena kalian pernah masuk neraka, jadi kalian tahu ini grup neraka. Kita nggak pernah ke neraka dan nggak mau juga ke neraka ya. Semua juga jangan sampai. Ya. Iya, moga-moga amin. Nah, terus ramenya pemberitaan di media massa ini bikin cuplikannya. Ada media yang mengatakan Indonesia akan menjadi kandidat atau mengajukan diri sebagai tuan rumah bersaing dengan Thailand dan Kamboja. Ini ada pemberitanya. Bener nggak sih? Ya kalau itu kita tunggu aja keputusan dari AFF kayak gimana. Soon akan ada pernyataan resmi pastinya setelah rapat komite kompetisi. Jadi ya jangan dahuluin yang berwenang lah. Pokoknya kita tunggu aja dari AFF. Pasti AFF akan kasih tahu. Semoga kita melihat pemberitaannya dari sumber resminya. Betul. Oke. Jawaban yang harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa semua itu ada sumber resminya. Benar. Bisa aja nih Bung Mas emang ya. Nah, kembali lusuh banget nih kayaknya nih ditemuin tiba-tiba lagi santai gitu kan. Gitu ya kan. Gue todong lagi ketemu di restoran, gue lihat gue todong. Mungkin nggak sih Ratu Tisa itu lepas dari sepak bola kalau selama ini orang kenal sangat dekat dengan sepak bola, terus tiba-tiba muncul di kehebohan yang lebih besar undian Piala AFF, terus jangan-jangan nggak pernah lepas dari sepak bola Ratu Tisa. Kalau itu pertanyaannya sudah pasti nggak pernah lepas dari sepak bola. Ya gimana pun juga itu identitas kita ya, masing-masing dari diri kita kan pasti punya identitas. Hobi kita apa sih yang dari dulu kita tekunin apa, yang dari dulu kita cintain apa. Jadi
komitmen itu, memegang komitmen itu adalah hal yang paling sulit, apalagi memegang komitmen dan konsisten. Nah, makanya menurut saya sih komitmen dan konsistensi saya di sepak bola ini ya pasti akan terus berlanjut dimanapun itu berada. Passion nggak bisa dihilangin ya. Benar. Terus kalau masih passion itu ada, ambisi terbesar Tisa ke depan? Memang sebenarnya saya sih ingin ya melihat gitu ya, nggak cuma melihat tapi juga berpartisipasi salah satunya gitu, karena posisi internasional di dunia sepak bola itu sangat-sangat menentukan bagi kita. Karena di dunia sepak bola itu nggak hanya masalah prestasi, nggak hanya masalah pembinaan usia muda, tapi juga masalah regulasi, kebijakan, tata kelola dan lain sebagainya. Nah, saya ingin juga melihat Indonesia atau ikut turut serta dari manapun itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang disegani dalam bidang olahraga, dalam bidang sepak bola, baik dari segi prestasinya maupun dari segi tata kelola. Menarik tuh, dibanggakan dari prestasi dan tata kelola atau manajemen sepak bolanya. Betul. Gitu. Kalau bisa yang lain belajar dari Indonesia deh cara mengelola sepak bola gitu ya. Benar. Jadi ini kita harus menjadi salah satu yang disegani gitu. Jadi karena di sepak bola football family itu circle-nya juga sangat kecil gitu. Jadi pastinya orang-orang banyak juga yang terus belajar satu sama lain gitu, karena semua pengelolaan itu berdasarkan fair play gitu, jadi bukan berdasarkan suka atau nggak suka gitu. Jadi ini di sini yang dimana Indonesia perlu juga memposisikan dirinya. Nah, mungkin kalau ambisi terbesar saya semoga bisa melihat Indonesia itu dikenal di mata internasional melalui sepak bolanya. Ya, jangan lupa ya, ini tokoh yang berperan besar membawa Indonesia Piala Dunia U20. Jangan sama-sama, jangan. Yang muncul kalau ini kan bahwa di eranya Ratu Tisa, jadi kita harus bisa sukses di pengalaman di pengelolaan, betul. Sukses juga di prestasi, itu ambisi terbesar. Benar. Ratu Tisa. Untuk itu pastinya butuh sinergi semua pihak. Ya. Swasta, pemerintah. Jadi ya kita kesampingkan dulu yang lain-lain. Yang penting kita itu untuk sepak bola. Siapa dulu. sih nggak bangga lihat Indonesia dipuji dari pengelolaan, dari permainan gitu. Betul, kan. Betul. Jangan yang diberitain malah yang aneh-aneh, kakinya ke kepala. Itu sepak kepala, bukan sepak bola. Terakhir, pertanyaan yang paling sulit. Oke. Ini sangat penting untuk diketahui seluruh pencinta sepak bola se-Indonesia. Sebagai orang yang pernah mengelola di sepak bola di Indonesia, Ratu Tisa ini kelompok oleh out atau oleh stay? Saya ini harus jawab berdasarkan hati nurani, atau berdasarkan fakta, Apakah fakta itu sama dengan hati nurani? Aduh. Ntar ngomong lagi, mendingan kalah Jepang atau kalah Logam Baja? Nggak bisa kalah dua-duanya. Dijebak barusan. Dijebak, sekarang gue jebak. Ini kelompok oleh out atau oleh stay? Ini harus memilih ya. Situasi Man United saat ini membuat dua kubu dengan dua tagar masing-masing, oleh out, oleh stay. Sebetulnya saya ada sih di salah satu kubu itu. Atau bikin kubu ketiga. Oleh probation. Probation. Aduh, harus dijawab nih. Tuh, tadi gue jawab salah. Kalau mending saya kalah dari Jepang, salah ya. Oleh stay. Udah tutup jangan. Ini kelompok oleh stay dan menjadi fansnya Liverpool karena semakin oleh lama di Liverpool di MU, semakin fans Liverpool senang. Canda. Jadi oleh stay, oleh out, ini kelompoknya oleh stay. Oke, thank you banget. Sama-sama. Sorry ganggu waktunya di rumah makan. Nggak apa-apa, ya. Sorry teman-teman, lusuh ya. Sampai ketemu ya di What with West episode lainnya. Salam bola untuk kebaikan.